Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini izinkan saya memaparkan materi tentang kerangka konseptual penyusunan laporan keuangan. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Hernika Fitriani, NPM 10222088. Video ini dibuat guna memenuhi tugas evaluasi tengah semester mata kuliah teori akuntansi. Di pertemuan kali ini ada 6 subbab. Yang pertama, mulai dari menjelaskan kerangka konseptual pernyataan konsep akuntansi keuangan, materialitas dan pengukuran kriteria dan atribut laporan keuangan, pemakaian laporan keuangan, tujuan pelaporan keuangan, sampai dengan menjelaskan karakteristik laporan keuangan. Kerangka konseptual pelaporan keuangan itu teman-teman terdiri dari 4. Yang pertama yaitu kerangka konseptual sendiri, yang kedua yaitu tingkatan pertama tujuan dasar dari penyusunan konseptual ini, kemudian konsep dasarnya base konsepnya, yang ketiga di tingkatan ketiga itu terkait dengan pengakuan pengukuran dan bagaimana pengungkapan informasi-informasi keuangan tersebut. Nah, ini kita kenal dengan istilah segitiga terbalik. Nanti akan saya tunjukkan gambarannya seperti apa. Nah, di kerangka konseptual ini menetapkan konsep yang mendasari dari pelaporan keuangan. Ini kita kenal dengan istilah segitiga terbalik. Ada di level 1 yaitu tujuan dasar, di level kedua ada karakteristik kualitatif, ada unsurnya, dan ada di tingkat ketiga terdiri dari 3 bagian, ada di asumsi, prinsip, dan kendalanya. Tujuan dari penyusunan atau konsep dari laporan keuangan ini adalah memberikan informasi tentang kondisi keuangan entitas yang berguna untuk siapa. Nah, laporan keuangan ini bagus untuk para pengguna laporan keuangan atau pihak stakeholder siapa saja dia. Bisa saja dia investor potensial ataupun investor yang sekarang kemudian di kreditur, dalam hal ini misalnya perbankan maupun lembaga lainnya. Kemudian bisa juga regulator dan masyarakat umum. Misalnya ini mahasiswa, biasanya laporan keuangan ini digunakan untuk mahasiswa untuk proses penelitian. Di tingkat yang kedua atau konsep dasar ada karakteristik kualitatif. Di karakteristik kualitatif ini menuntut bagaimana informasi atau laporan keuangan ini tidak hanya menyajikan informasi yang terkait dengan keuangan, tapi juga bisa menyampaikan atau mengungkapkan informasi yang non-finansial. Nah, ini misalnya ada pengguna informasi akuntansi, ada penyetor, pemodal, dan karakteristiknya, ada kendala, biaya, dan lain-lain. Masih di tingkat kedua yaitu kualitas dasar dan relevansi. Relevansi ini adalah salah satu dari kualitas dasar yang membuat informasi keuangan berguna untuk mengambil keputusan. Kemudian laporan keuangan juga harus mampu disampaikan atau disajikan dengan jujur, artinya angka-angka yang ada dalam laporan keuangan itu dilengkapi dengan penjelasan-penjelasan yang benar-benar ada atau yang benar-benar terjadi. Di peningkatan kualitas ini tujuannya adalah untuk membedakan mana informasi yang lebih berguna dan mana informasi yang kurang berguna atau kurang bermanfaat untuk si pengguna laporan keuangan. Yang kedua yaitu unsur dari laporan keuangan. Unsur laporan keuangan itu ada di aset, ada di liabilitas, ada ekuitas, ada penghasilan, dan ada beban. Nah, yang dimaksud dengan aset itu adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh perusahaan. Yang kedua, ini terkait dengan liabilitas atau kewajiban si perusahaan atau hutang si perusahaan ini bisa dibagi menjadi 2, ada kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang. Kemudian ada ekuitas, ini adalah hak residual atau aset perusahaan setelah dikurangi semua liabilitas. Yang keempat itu penghasilan, kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk masukan atau dalam bentuk penambahan dan penambahan aset maupun penurunan dari liabilitas. Yang kelima adalah beban, ini terkait dengan penurunan manfaat ekonomi selama periode akuntansi, misalnya ada beban gaji, beban listrik, dan lain-lain. Di tingkat ketiga yaitu ada pengakuan pengukuran dan konsep dari pengungkapan atau dari penyajian laporan keuangan.
pada konsep pengakuan pengukuran dan konsep pengungkapan ini ada 3, yaitu ada asumsi, ada prinsip, dan ada kendala. Di tingkat ketiga yaitu ada asumsi dasar, ada entitas ekonomi. Nah, di entitas ekonomi maksudnya ini adalah perusahaan harus mampu menjaga aktivitasnya dan memisahkan mana yang benar-benar miliknya pribadi dan mana yang dari unit bisnisnya dan unit bisnis yang lainnya. Di akuntansi berbasis atau aktual, transaksi harus dicatat di mana periode peristiwa ini terjadi. Kalau dulu metodenya ini adalah berbasis kas basis, artinya kalau sudah benar-benar keluar itu baru dicatat. Nah, sedangkan untuk akrual ini terjadi, saat terjadi itu harus sudah dicatat walaupun misalnya cash itu belum benar-benar keluar. Di prinsip pengukuran ini terkait dengan biaya perolehan umumnya ini dianggap sebagai penyajian yang jujur dari jumlah yang dibayarkan untuk item yang tertentu. Artinya ketika diperoleh aset, katakanlah kendaraan itu 500 juta, artinya benar-benar yang dicatat itu adalah 500 juta. Bisa dibuktikan dengan kwitansi atau bukti bayar, jadi tidak ada penyajian yang dilebih-lebih dari yang seharusnya. Kemudian terkait dengan nilai wajar itu adalah jumlah di mana aset dapat dipertukarkan. Di prinsip ketiga terkait dengan pengakuan pendapatan, pendapatan itu diakui jika terdapat besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi itu akan diperoleh di masa yang akan datang oleh perusahaan. Dalam hal pengakuan beban atau arus kas keluar ini terkait dengan penggunaan atau dari aset atau munculnya liabilitas atau gabungan dari keduanya, yaitu selama periode sebagai akibat dari pengiriman ataupun dari proses produksi maupun dari proses penyediaan jasa. Nah, agar bisa menjadi bahan untuk pertimbangan, maka laporan atau informasi keuangan itu harus diungkapkan melalui dari laporan keuangan. Terdiri dari laporan neraca laba rugi, laporan perubahan ekuitas atau kas, dan didukung oleh catatan atas laporan keuangan. Nah, kalau ada informasi tambahan ini juga harus diinput ke dalam laporan. Ini adalah tujuan dari pengungkapan penuh agar pembaca maupun pengguna dari laporan keuangan itu mendapat keseluruhan informasi yang mereka inginkan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.